Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema agar iman menjadi semakin kuat. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Apa amalan yang paling mempercepat jadi nambah iman? Tahukah? Zikrullah ta'ala. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir yang banyak, kurangi ngobrol, kurangi bicara yang tidak manfaat, apalagi sia-sia. Stop. Banyak menyebut nama Allah, banyak mengingat Allah, banyak berdoa, banyak baca Quran, pahami, banyak. Makin nyebut nama Allah, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Tidak ada yang bisa menandingi amal dari zikrullah ta'ala, tidak ada. Paling top, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah engkau beritahu amal yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, atau bertemu dengan musuh, menebas atau ditebas di jalan Allah? Zikrullah ta'ala. Makanya ingin kuat iman, itu pertanyaan, ingin kuat iman? Saya sudah tahu pasti jawabannya ingin. Kenapa pakai nanya? Ya, untuk membuat lebih fokus. Caranya diantaranya adalah zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. CSY, cepat kembalikan segala urusan kepada Allah. Senantiasa, sering, selalu mengingat Allah, yaitu yakin kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah. Masalah kita kurang zikrullah. Bahkan kalau kurang zikir, kita termasuk orang munafik. Ayat yang tentang sedikit tentang zikir, yang sholatnya riya dia. Kita dengar ayatnya, supaya kalau kita sedikit zikir jangan merasa aman, karena ternyata yang zikirnya sedikit itu orang munafik. Jadi munafik itu zikrullah juga, cuma sedikit. Sholat juga, cuma riya. Kita dengar ayatnya. Sudah ada Ustaz? Surat An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Hati-hati yang sholatnya hanya senang sholat karena diketahui orang, dan sedikit mengingat Allah. Kalau menyimak ayat barusan, sudah masuk wilayah munafikin. Ayo, biasakan zikrullah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Berdiri, duduk, berbaring, itu posisi kita. Kita tidak lepas dari tiga ini. Berdiri, duduk, berbaring. Jalan termasuk bagian dari berdiri, kecuali yang jalannya sambil berbaring. Semuanya zikrullah, zikir. Ingin kuat iman? Sudah, zikir saja yang banyak.
kurangi ngobrol yang tidak manfaat, kurangi kongkow, tahu? Keseringan ngobrol itu bisa lebih mudah lupa ke Allahnya. Apakah kita perlu banyak kawan dekat? Jawab, punya kawan banyak boleh, tapi terlalu banyak kawan dekat yang membuat kita ngobrol terus, itu tidak juga baik, kecuali kalau kawannya ini yang menguatkan iman. Makanya salah satu amalan lain kalau ingin kuat iman, milikilah teman, guru, pendamping hidup yang kuat imannya, yakin ke Allah, itu nular. Kalau kita punya teman yakin ke Allah, itu seperti bergaul dengan penjual minyak wangi, akan ikut harum, terus dikasih minyak wangi, kita jadi harum. Tapi bergaul dengan yang merontokkan iman, seperti bergaul dengan pandai besi, bukan pandai besi yang aslinya ya, nanti dimusuhin. Tapi ilustrasi, gaul dengan pandai besi, bau bakaran dan terperciki api. Jangan salah gaul. Seseorang mengikuti agama temannya, hati-hati. Tidak usah kita memaksakan diri untuk banyak teman, kecuali teman yang menguatkan iman dan teman yang bisa membawa kita beramal soleh. Kalau hanya ngobrolin dunia yang membuat lupa ke Allah, udah jajar. Tahu jajar? Jaga jarak. Itu baru ngarang aja. Iya, punya calon mempelai, ngomongnya duniawi melulu, tidak pernah ingat ke Allah, batalkan aja. Ini mau ngelamar tapi ngomongnya duit melulu, dari pagi sampai malam ngomongnya hanya duniawi. Carilah caso calon suami yang ngobrolnya akhirat tapi asli. Ingat akhirat. Orang yang ingat akhirat hidupnya lebih tenang. Yang hidupnya duniawi selalu nggak bisa tenang. Mau kuat iman, jangan salah memilih kawan, jangan salah memilih guru, jangan salah memilih pendamping. Aduh, keburu jadi ya tobat, minta diganti aja akhlaknya. Semangat ganti orang, jangan. Di antara ciri penguat iman lainnya adalah tahajud. Kenapa tahajud sangat cepat menguatkan iman? Karena itu ciri keikhlasan mau dekat dengan Allah. Tahajud itu berbeda dengan sholat jamaah. Sholat jamaah kita ketemu banyak orang. Tahajud itu privat. Kita bisa berpuas-puas dengan Allah berdua. Maka orang yang ingin dekat dengan Allah malas tahajud, agak bohong tuh. Kita kan kalau cinta seseorang maunya dekat dengan yang dicintai, benar? Kalau cinta ke Allah, para pecinta Allah mesti menikmati itu saat tahajud itu, saat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asli hadirin, kalau tahajudnya bagus, cepat sekali iman itu meningkat. Mau ditambah satu lagi supaya cepat iman meningkat? Jangan cinta dunia. Ijhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhud terhadap dunia, Allah mencintaimu. Zuhud dengan yang ada di tangan orang, orang mencintaimu. Lihat dunia ini bukan tidak boleh megang, tapi tidak boleh lengket di hati. Ini penting sekali, karena sepanjang suka sekali kepada dunia, mengagung-agungkan duniawi, seakan-akan punya ini kita jadi mulia, punya barang jadi terhormat, punya harta jadi sepanjang kita merasa mulia dengan casing, itu rada susah. Dia akan nanti mengabdi kepada casing. Kerja ya kerja maksimal, profesional, sebagai sebagai apa?
sebagai karyawan, sebagai yang keras Kasep, sebagai amal soleh. Waduh, semangat Egi, karena Egi jualan takut nggak jadi amal soleh ya. Jualan belum tentu laku, tapi kalau ikhlas tetap jadi amal. Apa kalau kerja keras pasti banyak uang? Tanya ke tukang batu, ya kurang bagaimana ngehabok batu tuh. Gak ada masalah, uang tuh Allah yang punya, Allah yang ngebagikan, yang penting jadi amal. Demikian, lihat dunia biasa-biasa saja. Punya saudara jadi menteri, jadi jenderal, jadi dirjen, jadi hakim, ya biasa saja. Jangan sampai potretnya dibawa-bawa, pas ditunjukin potretnya ternyata ketangkep lagi saudaranya. Nggak usah. Jangan mengagung-agungkan duniawi dan jangan lengket hatinya dengan dunia, baru bisa lebih cepat imannya menguat. Tapi kalau kagum kepada harta, kagum kepada gelar, kagum kepada popularitas, mengagung-agungkan pujian orang, penampilan, susah. Berikut ini saya bacakan hadis yang sudah berulang kali tapi tidak akan bosan dibacakan. Hadis sahih ini untuk membuat kita sadar bahwa tidak cukup bagi kita sibuk beramal. Karena ini yang mau dibacakan ini amal-amalan yang dahsyat sekali, yang orang bisa kagum dengan amalan ini, tetapi tidak mengantarnya ke surga, bahkan sebaliknya mengantarkan kepada ahli neraka. Rasulullah SAW bersabda, sebentar panjang ini. Imam Muslim berkata telah mengabarkan terus, mengabarkan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ini orang kalau dengar mati syahid masuk surga tanpa hisab. Keren sekali, mati syahid tidak berada di alam barzah seperti kita meninggal. Diperlakukan spesial. Jadi yang berjuang dan meninggal dalam perjuangan ini yang pertama dihisab. Dengar ya. Lalu ia didatangkan yang mati syahid. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Ia mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berjuang, berperang di jalan, aku berjuang semata-mata karena engkau hingga aku mati syahid. Tapi Allah berfirman kepadanya, kadzab, dusta kamu. Engkau berperang supaya dikatakan sebagai orang yang gagah berani, dan memang demikianlah yang telah dikatakan orang tentang dirimu. Jadi orang-orang mengenalnya sebagai pemberani, pahlawan. Lalu diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya tertelungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati kan? Hebat nih kalau menurut duniawi. Tidak kurang pengakuannya. Dia di depan Allah saja mengatakan semata-mata karena engkau. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau kau zaharkan, innahu sesungguhnya dia alimun, maha tahu apa yang disimpan di dalam dada ini. Tidak bisa bohong kepada Allah. Allah tahu ternyata dia itu di hatinya cari kedudukan di sisi makhluk, ingin dianggap pemberani, ingin dianggap hebat. Akibatnya rontok semua amal. Dengar hadirin, amalnya hebat, yang bermasalah apanya? Yang bermasalah apanya? Hatinya. Ada apa yang ada di hati? Niat. Yang kedua,
Wah, jadi neraka tuh disulut pertamanya ini. Ada apa? Segitu aja kaget. Berikutnya orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan, diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat dari Allah, ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, amal apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Quran hanya karena engkau. Allah berfirman, kadab, dusta kamu. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim, orang berilmu. Engkau membaca Quran supaya engkau dikatakan qari'ah. Dan memang begitulah orang-orang mengatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat menyeret mereka atas mukanya dan dimasukkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi nanti akan ada nih orang yang paham agama, bukan paham, tahu agama, berdalil, berdakwah, Qurannya fasih, tahfidznya, tahsinnya sempurna, hafalannya banyak, suaranya merdu, tapi tidak berhasil ke surga. Balas sebaliknya. Apa yang menyebabkannya, hadirin? Jawab, hatinya. Ternyata membaca ayat-ayat Allah bukan untuk Allah, tapi untuk dinilai manusia. Itu yang bahaya. Berdakwah dengan kalam Allah, tapi yang dicari pujian manusia. Jadi bahaya sekali kita mencari kedudukan di hati manusia. Ini sebetulnya inti dari ceramah malam ini. Kita sibuk sekali dengan ingin dinilai manusia. Hancur amal sehebat apapun. Oh, berat ini. Ustadz Mulyadi, Anda yang keberapa kira-kira dihisab? Sebagai rektor belajar dan mengajar, yang keberapa Ustadz nanti dihisab kira-kira ya? Ustadz Fuad, Ustadz Fuad lebih berat lagi. Beliau belajar agama, dakwah dan membaca Quran. Yang keberapa Ustadz? Ustadz langsung gium juga gitu kan. Saudara puas ya kalau saya dihisab yang kedua? Itu teh dengki, hadirin. Tapi kenyataannya yang belajar, yang dakwah begini itu kedua. Besar kemungkinan saya ikut barisan kedua nanti dihisab. Tidak semuanya ke neraka, banyak yang ke surga juga. Jangan saudara bikin saya pesimis. Kenapa saya jadi tertekan begini? Ada yang belajar agama ingin disebut kiai, ingin disebut dai kondang, ingin disebut banyak followersnya. Sengaja itu dakwah itu, dan sibuk melihat berapa yang like, berapa yang komen, berapa yang subscribe. Dia sampai nipu pakai mesin bayar supaya naik followersnya. Tuhannya followers. Mau follower 7 miliar semua penduduk dunia, kalau Allah tidak nerima, celaka kita ini. Walaupun semuanya like, jempolnya sampai 2-4 dengan jempol kaki, gak ada ngepek sama sekali, gak ada apa-apanya itu. Follower mau jutaan suka kepada kita, kalau Allah murka kepada kita, habis kita. Followernya satu, yaitu dia sendiri. Tapi Allah ridho, selamat dia.